Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Isma Sudarmaji. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk memberikan tutorial tentang Sister Yudarta, yang dimana Sister ini akan melihat hasil studi dari mahasiswa Universitas Yudarta Pasuruan, terutama pada program studi teknik mesin. Untuk oleh itu, kita langsung saja cara pengoperasiannya, di mana langkah awal kita akan mengonekkan tentang sistem itu dengan internet. Itu kalau sudah masuk ke dalam beranda ini, maka silakan di sini diketik Sister Yudarta, lalu setelah Sister Yudarta, lalu kita login pada Sister ini, kita login. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah kita login, maka akan masuk ke di akun masing-masing mahasiswa. Nah, di mana akun tadi akan dimasukkan nomor induk dari mahasiswa, dan setelah masukkan ke nomor induk mahasiswa, lalu untuk meminta password. Nah, silakan password akan dimasukkan sesuai dengan yang diarahkan oleh lembaga Bigma itu. Nah, masing-masing dari password untuk masing-masing mahasiswa akan berbeda-beda gitu ya. Nah, di sini saya sudah mempunyai akun, saya sudah masukkan. Ini saya ambil contoh dari mahasiswa, salah satu mahasiswa Universitas Yudarta Pasuruan, program studi teknik mesin. Nah, di sini ada beberapa fitur gitu ya. Ada beberapa fitur, di mana fitur ini ada pengajuan dan bantuan, kelas, kartu ujian, kalender, FRS, MPKM, hasil studi, pembayaran kegiatan mahasiswa, lalu mahasiswa itu sendiri. Lalu ada berkas dan kuesioner. Nah, di sini fiturnya tidak sama, artinya tidak berurutan, maka kita ambil dulu ke bagian mahasiswanya. Nah, di mahasiswa ini ada beberapa berkas, ada beberapa item, di mana ada daftar yudisium. Daftar yudisium ini diperuntukkan untuk bagi mahasiswa tingkat akhir. Lalu ada berkas registrasi, kita akan coba klik di berkas registrasi itu. Nah, di sini ada foto, silakan ini dilengkapi. Itu ada foto pengunduhannya, lalu berkas mahasiswa ini apa yang dilampirkan, lalu berkas registrasi juga apa yang harus diberikan untuk lembaga, sehingga nanti dapat menjadikan arsip bagi lembaga itu sendiri. Lalu yang selanjutnya kita tekan profil. Kita coba tekan profil. Nah, di sini ada profil mahasiswa. Silakan di sini diisi lengkap. Baik itu nama lengkap, tempat tanggal lahir, program studinya apa, tahun angkatannya berapa, status mahasiswanya apa. Nah, silakan di sini dilengkapi dengan betul. Itu dilengkapi dengan betul, sehingga akan menjadi arsip yang lengkap di Lembaga Biro Administrasi Akademik. Untuk alamat, silakan diketik dengan sejelas-jelasnya. Jangan disingkat. Misalkan alamatnya ada di Wonorejo, ya Wonorejo Pasuruan. Wonorejo itu kan luas. Nah, ini silakan dilengkapi sepenuhnya. Itu. Untuk alamat domisili mungkin sama dengan alamat yang ada di KTP, lalu alat transportasi yang selama ini digunakan untuk pergi ke kampus, baik itu dari mana? Dari luar pesantren maupun di dalam pesantren, ataupun nginap di pesantren, asramanya asrama apa, silakan di sana. Email, alamat email lengkap, sesuai, jangan berpindah-pindah, gitu ya. Nomor HP juga berikan yang aktif, jangan yang nggak aktif, gitu. Nah, setelah ini dilengkapi semuanya, lalu tekan simpan. Dia akan merekod tersendiri, itu.
Hasil isian dari mahasiswa akan terekod tersendiri. Lalu ada di sini daftar wisuda ini kita enggak bahas karena itu diperuntukkan untuk mahasiswa tingkat akhir. Setelah data mahasiswa terisi, maka di sini ada kelas. Nah, di sini ada kelas. Kita coba klik di sini jadwal kelas. Nah, jadwal kelas ini nanti secara otomatis akan terinput tersendiri melalui fakultas. Kita coba ini jadwalnya di semester 1 umpamanya. Mudah-mudahan bisa ya di semester 1. Oh ini. Nah, di sini akan muncul jam mulai kuliah jam berapa, dosennya siapa, kode mata kuliahnya apa, mata kuliahnya apa, dengan bobot SKS yang sudah di setting oleh kepala program studi. Nah, di sini akan muncul tersendiri. Lalu jumlah mata kuliahnya berapa, jumlah SKS-nya berapa, ini akan muncul. Nah, jadwal ini sesuai dengan FRS yang mahasiswa input, gitu ya. Nah, ini sudah menjadi satu kesatuan yang disetting oleh kepala program studi. Nah, setelah ini kelas sudah tersusun dan sudah terjadwal dengan baik, maka di sini akan coba untuk FRS terlebih dahulu, gitu ya. Jadi karena isinya enggak teratur, enggak urut, gitu ya. Jadi meloncat-loncat sehingga ini mungkin bisa ini. Nah, di jadwal FRS ini nanti untuk mahasiswa baru semester 1 sampai semester 1 dan semester 2 ini akan terinput secara otomatis. Gitu. Akan terinput secara otomatis melalui program studi, kepala program studi, di mana nanti ada mata kuliah dasar, gitu ya, mata kuliah dasar. Di sini untuk semester 1 ada pendidikan multikultural, itu, lalu ada yang lain-lain, gitu. Nah, ini contohnya semester 5 ini ya, itu. Nah, ini nanti akan muncul kode mata kuliahnya apa, jenis mata kuliahnya apa. Ini merupakan FRS yang sudah diisi ataupun di setting oleh kepala program studi untuk mahasiswa tingkat 1, itu ya, mulai semester 1 dan semester 2 dia akan otomatis. Nah, setelah ini selesai, maka tinggal kirim, gitu. Tinggal kirim. Nah, setelah ini selesai, lalu ada riwayat FRS. Nah, di riwayat FRS ini mulai dari semester 1 sampai semester akhir nanti, mahasiswa yang sudah melakukan registrasi dan berstatusnya menjadi mahasiswa aktif, dia akan terekod dengan sendirinya. Untuk semester 1 ini ada contoh ada 22 SKS, gitu ya. Contoh ada 22 SKS di mana mata kuliahnya itu ini. Ini bisa di-download, gitu ya. Bisa di-download oleh mahasiswa baru. Nah, selama ini kendala yang ada itu mahasiswa tidak pernah mendownload FRS-nya. Dia hanya melihat dari bentuk PDF yang bentuk file, paperless. Nah, ini juga akan menjadi kendala tersendiri, gitu. Sehingga dosen PA itu ada yang mengerti dan ada yang tidak mengerti sehingga tidak bisa melihat berapa jumlah SKS yang diberikan kepada mahasiswa aktif, terutama mahasiswa tingkat 1, gitu ya. Nah, ini silakan diunduh dan unduhan ini silakan difotokopi sebagai pengarsipan. Sehingga nanti ke depannya jika ada mata kuliah yang belum terambil atau ada mata kuliah yang tidak ada nilainya atau mendapat nilai jelek, itu bisa di program lagi, gitu. Nah, di sini di riwayat ini ya. Ini ada menu unduh PDF FRS. Nah, ini silakan di-download. Selanjutnya, setelah kita melakukan FRS, kita melakukan perkuliahan, gitu ya.
Rangkaian perkuliahan di mana nanti setiap perkuliahan itu kita akan dapat melihat hasil KHS yang sudah di program pada semester yang lalu. Nah, ini ada nilai KHS, gitu ya. Nilai KHS kita akan coba di sini nilai UAS-nya, kita klik. Nah, kalau kita klik di sini ada kartu ujian. Oh sorry, bukan KHS tapi kartu ujian ya, kartu ujian. Nah, di sini akan muncul nama dari mahasiswa, nomor induknya, lalu ada barcode-nya, lalu mata kuliah yang diambil di semester awal. Nah, ini dapat diunduh juga, gitu. Dapat diunduh, dapat di-download, sehingga nanti pada saat mahasiswa mau melaksanakan ujian tengah semester, ujian akhir semester, silakan di-download kartu ujiannya melalui kartu ujian ini. Nah, setelah kartu ujian ini selesai, maka ada beberapa fitur yang akan disampaikan. Ini saya close dulu. Itu ada hasil studi. Nah, hasil studi KHS. Nah, kita klik KHS-nya di semester 1. Kita coba klik di sini. Itu kita klik di sini, tambah ya. Kita klik. Nah, di sini akan muncul mata kuliah yang sudah diprogram di semester awal dengan nilai yang akan diterima atau yang dihasilkan dari hasil perkuliahan sebelumnya. Jadi ini mahasiswa harus mengunduh mata kuliah ini. Setiap kali semester KHS akan dihasilkan dan diunduh oleh masing-masing mahasiswa. Sehingga nilai ini akan terekod secara otomatis di sister, tapi mahasiswa juga harus mengontrol sendiri. Ini, mengontrol tersendiri secara manual di kertas ataupun di kartu pengendali studi. Nah, sehingga nanti jika ada mata kuliah yang mendapat nilai jelek dan harus diulang, maka mahasiswa tidak kesulitan. Saya kemarin dapat mata kuliah yang jelek apa ya? Nah, ini yang nggak boleh terjadi. Sehingga mahasiswa itu sendiri juga harus merekod itu secara manual. Nah, kalau sudah terrekod, kasih tanda dengan dengan stabilo, gitu, supaya ini tahu, mata kuliah ini nanti semester depan akan saya ambil. Sebagai catatan bahwa mata kuliah yang ada di semester ganjil itu juga akan keluar di semester ganjil dan tidak akan keluar di semester genap. Sehingga mata kuliah di semester ganjil akan diulang pada semester ganjil dan mata kuliah yang ada di semester genap akan diulang di semester genap. Itu. Ini dapat diunduh, gitu ya. Setelah ini diunduh, lalu ada fitur lagi tentang di sini ada kalender akademik. Oke, ada kalender akademik. Nah, kalender akademik ini akan memberitahukan setiap semester pada masing-masing mahasiswa. Nah, di kalender akademik ini juga akan ada link jadwal waktu kapan harus membayar perkuliahan, kapan harus memprogram FRS, dan kapan harus menerbitkan NIM. Ini semuanya sudah tersusun dengan tersendiri, itu. Sehingga mahasiswa harus mengontrol ini setiap semester, gitu ya. Baik itu tengah semester maupun di akhir semester. Nah, sebagai catatan juga, kalau
jadwal FRS sudah ditentukan di sini, maka secepatnya dan segeralah untuk melakukan registrasi sehingga nanti nama dari mahasiswa dapat terekam di register. Gimana Pak kalau misalkan ada beberapa yang belum bisa melakukan FRS? Itu nanti akan ada pemberitahuan tersendiri dari lembaga Biro Administrasi Akademik, ada perpanjangan, nah itu harus diberitahu melalui sister ini, atau bisa melalui kepala program studi masing-masing. Gitu ya. Nah, setelah ini selesai, lalu ada pembayaran juga. Di sini kalau pembayaran saya tidak akan klik gitu ya, private ya itu ya, mohon maaf ya, sehingga nggak bisa saya berikan. Nah, kita akan coba untuk ke kegiatan, riwayat kegiatan kita klik. Nah, riwayat kegiatan ini untuk apa? Ini untuk memasukkan kegiatan-kegiatan mahasiswa yang pernah diikuti, sehingga ini akan memunculkan beberapa item kegiatan di mana kegiatan ini nanti dapat menjadi evaluasi bagi program studi teknik mesin. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita tinggal klik tombol biru ini. Kita tambah, kita klik. Nah, silakan di sini ID kegiatan. Mungkin di sini jenis kegiatannya apa? Entah itu seminar, entah itu kegiatan himpunan pelatihan ataupun yang apa gitu. Silakan diketik di sini. Lalu ada partisipasi. Partisipasinya ini mahasiswa sebagai apa? Gitu. Kalau hanya sebagai peserta, ketik di sini sebagai peserta. Ini ada tanda panah, kita coba lihat di sini. Nah, pastikan diisi dengan benar, partisipasi di luar yang ditentukan, tidak akan diakui. Nah, ini silakan di sini diketik sendiri di sini. Lalu nama kegiatannya apa? Silakan diketik. Nama kegiatannya seminar, kegiatan apa temanya, sebutkan temanya di situ. Lalu lokasinya ada di mana? Nah, dilaksanakan tanggal berapa waktunya? Itu lalu file URL ini adalah file link dari kegiatan. Kalau itu ada di websitenya Yudharta, informasinya ada di websitenya Yudharta, berikan linknya ini. Nah, di situ. Kalau ini sudah selesai, maka ketik simpan, gitu. Ketik simpan, gitu. Ini akan terrekod. Kalau kita coba untuk isikan, gitu ya. Kita coba untuk isikan. Misalnya ini kegiatannya ini kita klik kok nggak mau ya di sini ya. Oh, kegiatan ini. Okay. Nah, dari sistem ini ternyata ID kegiatan itu kalau kita sudah pernah mengikuti kegiatan intrakampus, baik itu yang lain apa seminar, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, maka itu ada kategori penilaian gitu ya. Kategori penilaian ada di semester berapa, lalu dasar apa kegiatannya, jenis kegiatannya apa, lingkupnya ada di mana, lalu dasar penilaiannya berapa, keterangannya berapa, bilu validator, kegiatan tersebut diikuti pada semester berapa, lalu opsional dan wajib sekali. Nah, ini ada ketentuan tersendiri dari pihak universitas. Gitu. Ya, kalau ini sudah, ini tidak bisa saya isikan ya, karena ini hasil penilaian rupanya ID kegiatan. Gitu. Kalau yang di sini mungkin bisa diketik di sini apa ya? Mungkin ini bisa diketik peserta mungkin. Nggak bisa ya. Oke. Nggak apa. Ini nanti diisi sendiri, lalu ada nama kegiatan misalkan seminar. Kita ketikkan di sini seminar pelatihan
AutoCAD. AutoCAD. Nah, ini lokasinya ada di Universitas Yudarta Pasuruan. Kita ketikkan seperti itu. Lalu tanggal pelaksanaannya tanggal berapa? Kita tinggal klik ini aja. Itu klik tahunnya, misalkan tahun kemarin ya, tahun 2021 misalkan. Kita ada pelatihan AutoCAD. Ini jadwalnya secara rutin diikuti oleh semua mahasiswa sebagai penguat mata kuliah menggambar teknik atau menggambar mesin. Nah, ini. Lalu kalau sudah, file URL-nya nanti dilinkkan dengan kegiatannya. Lalu kalau sudah selesai, kita tinggal simpan. Kalau kita ketik simpan di sini, maka ini kalau tanda merah berarti ada beberapa yang harus diisikan. Karena ini filenya tidak ada, maka ini ada pemberitahuan warna merah. Berarti isian ini tidak valid, gitu ya, tidak valid, sehingga ini harus dilengkapi, gitu ya. Nah, dari situ nanti kalau semuanya terisi semua, maka ada pemberitaan warna hijau, gitu. Data sudah tersimpan. Nah, kalau sudah data tersimpan, otomatis ini harus di close dulu, Nah, data yang tersimpan tadi akan kerekap di sini, akan kerekap ada layar ini, itu. Nah, itu satu. Kalau ada yang lagi kegiatan lagi, kita tinggal tambahkan lagi. Kita tambahkan seperti ini, kita isi lagi, lalu tekan simpan. Kalau sudah kita close, kita isi lagi. Gitu. Harapan saya dari kegiatan kemahasiswaan ini ya sesuai dengan bidang studi yang ditekuni, yaitu teknik mesin, sehingga nanti penilaian dari mana? Dari lembaga juga akan maksimal, gitu ya. Oke, kalau sudah ada kegiatan, ini sudah, lalu MBKM gitu. Apa ini MBKM ini? Riwayat ada nggak? Nah, kita belum punya riwayat untuk MBKM, gitu ya. Kita tapi bisa mengisikan ini. Apa ini sini? Kita coba lihat. Nah, form kegiatan MBKM. MBKM itu adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu kita mulai pada tahun 2021 ya mungkin. Nah, ini semester berapa, lalu bentuk kegiatannya apa, ini silakan diklik di sini, ada pertukaran pelajar antar prodi pada perguruan tinggi yang sama. Artinya kita bisa belajar mengetahui pada perguruan tinggi di Universitas Yudharta Pasuruan. Lalu ada pertukaran pelajar dengan kampus yang berbeda. Berarti kita bisa Pak belajar di kampus yang lain. Bisa, kalau itu bisa ada bentuk kerjasamanya. Lalu ada pertukaran pelajar antar prodi pada perguruan tinggi yang berbeda. Misalnya mahasiswa ini mengikuti program MBKM dengan pertukaran pelajar pada program studi teknik industri umpamanya. Saya kepingin melihat cara belajar di teknik industri, bisa kita lakukan itu. Lalu ada program magang, praktek kerja. Nah, kita praktek kerja di suatu perusahaan dengan lama waktu, kalau tidak salah untuk program MBKM ini sekitar 1 semester ya. 1 semester, di mana program ini cukup bagus gitu ya, sehingga mahasiswa dapat memperoleh suatu pengalaman magang, di mana nanti mereka akan menemukan problem solving yang ada di masing-masing perusahaan tempat ia magang. Lalu ada asistensi mengajar di satuan pendidikan. Lalu di sini mahasiswa juga bisa melakukan penelitian. Nah, bagaimana cara melakukan penelitian? Silakan, kita punya dosen-dosen yang berkompeten. Silakan mengajukan, Pak, saya punya topik atau tema seperti ini. Untuk bisa dihasilkan penelitian bagaimana?
Nah, nanti ada informasi panduan-panduan yang harus diikuti oleh masing-masing mahasiswa. Lalu ada proyek kemanusiaan. Proyek kemanusiaan. Ada kegiatan wirausaha. Ada studi proyek independen. Lalu ada membangun desa atau KKN tematik. Ini juga bisa dilakukan di program kegiatan MBKM. Gitu ya. Sehingga ini sangat bagus programnya. Gitu. Lalu kelasnya. Setelah ini selesai kita pilih ya bentuk kegiatan tadi, kita pilih kelas. Kelasnya kelas kita klik, oh nggak bisa. Masukkan kata kunci. Nah, ini ya, saya nggak tahu. Gitu ya. Karena yang tahu adalah masing-masing mahasiswa. Oke. Lalu mata kuliah tujuannya apa? Mata kuliah. Lalu kode mata kuliah, SKS, prodinya mana, keterangannya apa, berkas lampirannya apa. Nah, ini silakan dilampirkan. Kalau sudah nanti kita simpan, dia akan muncul karena ini kosong. Kalau disimpan maka akan muncul tanda merah karena tidak valid, masih kosong ya. Dan yang merah-merah ini harus wajib untuk diisi, gitu ya. Nah, kalau sudah kita simpan, kalau sudah simpan dan terekap di mana di sister, maka otomatis akan muncul di sini program magangnya, gitu ya, muncul di sini. Nah, itu KS sudah, FRS sudah, MBKM sudah, kalender akademik sudah, kartu ujian juga sudah, jadwal kelas juga sudah, itu jadwal kelas sudah, maka kegiatan kemahasiswaan juga sudah, mahasiswa juga sudah. Kita klik dulu mahasiswanya. Nah, oh ini sudah awal, itu ya. Kita tutup dulu, lalu ada berkas. Berkas ini berkas apa? Berkas panduan. Oh, berkas panduan. Nah, oke. Berkas ini mungkin ada buku panduan-panduan yang diterbitkan oleh lembaga dari universitas ya. Mungkin ada pedoman akademik, pedoman-pedoman dalam pengisian ini mungkin ini belum ada di sini. Oke. Lalu oh ini belum. Nah, ini yang harus saya sampaikan. Penting, sangat penting ini. Ini sangat penting. Nah, untuk pengajuan dan bantuan, ini daftar tiket ini maksudnya bagaimana kita masih belum paham ya. Kita coba klik di sini untuk buat tiket bantuan. Apa sih isinya? Subjek, organisasi, pesan, dan lampiran. Oh, kita mau apa sih? Nah, di sini kita kalau subjeknya ini kita klik di sini. Ah, ini misalkan ada mau pengajuan KTM. Nah, kita tinggal klik di sini pengajuan KTM-nya, baik itu KTM baru, rusak ataupun yang hilang. Nah, tentu akan diberikan gitu ya. Kita klik di sini untuk buat tiket bantuan ini. Kita klik di sini pengajuan KTM, lalu siapa yang menerbitkan untuk KTM tadi? KTM itu yang menerbitkan adalah BAA. BAA ini adalah Biro Administrasi Akademik. Kita klik di sini, lalu pesannya apa? Mohon dicetak kartu tanda mahasiswa atas nama si A, nomor induk sekian dari program studi teknik mesin. Nah, karena alasannya apa? Berikan di situ karena alasannya hilang. Gitu. Hilang. Kalau hilang berarti ada lampiran. Di sini ada lampiran. Silakan diklik surat keterangan hilang. Itu dicari di mana di filenya, taruhkan di sini. Setelah itu kirim. Dia akan terkirim. Gitu. Dia akan terkirim ke BAA. Lalu ada lagi di sini subjek surat keterangan aktif. Nah, biasanya ini juga diminta gitu ya. Itu surat keterangan aktif. Nah, ini harus diikuti oleh masing-masing mahasiswa. Surat keterangan aktif. Keperluannya untuk apa? Sama yang menerbitkan ini BAA atau fakultas atau yang lain sebutkan di sini. Gitu. Nah, nanti kalau sudah ke konfirmasi ke lembaga yang dituju, nanti diberikan surat keterangan aktif kuliah. Bisa juga minta surat perbaikan data mahasiswa.
Pak, mohon data saya diperbaiki karena itu ada kesalahan. Kesalahannya ada di alamat. Itu dusunnya sebenarnya harus dusun ini. Di situ tertulis dusun B. Nah, itu tidak sesuai, Pak. Artinya sudah kirim, kita konfirmasi. Gitu. Kalau sudah, setelah kirim, lalu kita tutup lagi. Maka akan muncul di sini tiket bantuan. Nah, kalau ini sudah selesai, lalu pengajuan. Nah, di pengajuan ini sangat-sangat saya harapkan bisa diaktifkan. Itu. Di sini karena sudah ada yang bersangkutan, nomor induknya yang bersangkutan, dia akan muncul dan tidak akan. Ini permohonan pindah, cuti, dan penangguhan. Itu penangguhannya tentang penangguhan yang lain, terutama modelnya apa, gitu ya. Nah, silakan di sini. Lalu semester berapa? Itu semester berapa? Lalu tahunnya tahun berapa? Kalau ini ada 2021. Artinya sekarang kita memasuki di tahun 2022 pada semester ganjil. Kita melakukan cuti. Itu apa yang kita ketik di sini? Ada jenis permohonannya ada berhenti studi sementara atau cuti, berhenti studi tetap, pindah prodi, pindah kelas, penangguhan administrasi pada ujian tengah semester, ada penangguhan administrasi ujian akhir semester. Nah, ini dimanfaatkan. Jangan langsung hilang, gitu loh. Nah, kalau mahasiswa tadi itu tidak melakukan pemberitahuan secara rinci pada sister ataupun secara manual, pengurusan secara manual, moro-moro hilang, ini juga akan berdampak negatif pada mahasiswa yang bersangkutan. Gitu. Misalnya, mau tahu-tahu nggak ada belum ada rezeki mungkin orang tuanya sehingga banyak yang lain untuk umpamanya hilang tanpa ada pemberitahuan. Nanti tagihan sampean akan bengkak pada fitur pembayaran ini. Di tagihan ini akan bengkak. Seharusnya kena 200.000 malah kena 250.000. Nah, itu harus diberikan. Kalau cuti sementara, itu ya berhenti studi sementara, berapa semester cutinya? 1 semester, 2 semester, atau bagaimana? Nah, itu berikan. Setelah ini terisi semuanya, alasannya apa kok berhenti? Ketik tulisannya. Mungkin sakit umpamanya. Jangan sampai ya, tapi ya jangan sampai sakit. Ini hanya sebagai contoh aja. Lalu kalau sudah, kirim. Setelah terkirim, nanti akan terekod juga. Gitu ya, terekod juga di situ. Nah, dari sini maka akan muncul gitu ya, akan muncul di mana di berandanya Biro Administrasi Akademik gitu. Sehingga fitur-fitur yang ada di situ ini mohon dipelajari dengan sesakma, dengan sesakma ya. Itu. Nah, untuk fitur daftar yudisium ini untuk mahasiswa tingkat akhir, lalu berkas registrasinya ini sudah di awal, gitu ya. Lalu daftar wisuda juga untuk mahasiswa tingkat akhir. Nah, lalu ada di sini ada fitur lagi, satu lagi, kuesioner. Kuesioner. Kalau diklik bisa nggak ya? Ini kuesionernya. Oh, belum. Oh, ini. Di sini. Ini adalah kuesioner. Di sini kita meminta bantuan setiap semester. Setiap semester, baik itu di tengah semester, di ujian tengah semester maupun di ujian akhir semester. Nah, kalau mahasiswa mengisi ini satu-satu mengisi ini, yang pertama mahasiswa akan bisa mencetak KHS, kalau tidak salah seperti itu. Mahasiswa bisa mencetak KHS,
di mana KS itu tidak bisa tercetak jika mahasiswa belum mengisi ini. Sehingga di sini mempunyai fitur seberapa puas mahasiswa terhadap pelayanan perpustakaan. Seberapa puas mahasiswa dalam melayani LP3, Lembaga Pengembangan Pendidikan. Lalu mahasiswa pelayanannya di fakultas bagaimana? Apakah sulit, dosennya nggak pernah ada di tempat, dosennya main HP aja, mahasiswa dosennya keluar, silakan di sini diisi. Di sini adalah semua lembaga yang ada di Universitas Yudharta Pasuruan terekod. Kepuasan mahasiswa terhadap dosennya, tentang pengajarannya bagaimana, mahasiswa terhadap apakah dosen tadi sebelum perkuliahan diberikan kontrak perkuliahan. Nah, itu juga penting gitu, diisi gitu ya. Lalu semuanya, nah semua fitur-fitur ini nanti akan menjadi suatu pertimbangan bagi lembaga atau bagi universitas untuk mengembangkan bentuk layanan yang maksimal terhadap mahasiswa. Sehingga ini akan menjadi suatu rekomendasi kepada pimpinan. Masukannya, inputnya dari siapa? Dari mahasiswa itu, lalu kita proses, kita analisis, maka outputnya adalah suatu bentuk laporan dengan menimbulkan suatu rekomendasi yang akan diberikan kepada Universitas Yudharta Pasuruan melalui pimpinan sebagai pemegang kebijakan. Nah, kalau sudah baru bisa dilakukan hal-hal yang lain gitu. Mungkin itu saja secara singkat tentang tutorial pengisian Cister gitu ya untuk mahasiswa baru. Mungkin juga perlu ada pengawasan, ada perlu pendampingan gitu ya. Sehingga nanti dalam proses belajar mengajarnya selama menjadi mahasiswa enggak semrawut gitu ya. Enggak sak ono itu seadanya lah aku harus ikut kuliah di sini. Nah, ini nggak bisa, sehingga ini akan menjadi salah satu bentuk pelayanan ya, prodi dan mesin terhadap kegiatan belajar mengajar di Universitas Yudharta Pasuruan. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.